Selamat pagi adik-adik mahasiswa baru STIMIK Akakom Yogyakarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa di STIMIK Akakom Yogyakarta dalam acara Pesona 2020 Daring Tetap Asik. Perkenalkan saya, Titis Pratiwi, akan memandu adik-adik untuk mengenal Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta. Di sebelah saya sudah ada Bapak Agung Budi Prasetyo, Eskom Mkom. Beliau adalah Kepala Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta yang akan memperkenalkan sekilas mengenai Perpustakaan STIMIK Akakom kepada adik-adik sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Agung untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada beliau saya persilakan. Ya, baik. Selamat datang adik-adik semua. Selamat pagi para mahasiswa baru STIMIK Akakom di kampus Akakom, kampus kebanggaan kita bersama. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Semoga semua tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap rajin cuci tangan. Baik, perkenalkan saya Agung Budi Prasetyo, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Agung. Dan saat ini saya diberi mandat untuk mengelola unit kerja di STIMIK Akakom yang bernama Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru dalam acara Pesona 2020 Daring Tetap Asik. Oke, pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan sekilas tentang perpustakaan STIMIK Akakom, baik tugas-tugasnya, kegiatannya, kemudian layanan-layanan yang kita punya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Titis yang ada di sebelah saya untuk menyampaikan pemaparan yang lebih teknis lagi. Nah, untuk diketahui Ibu Titis ini, Bu Titis Prastiwi SIP MA adalah Kasubag Pelayanan dan Teknis di Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama melihat seperti apa perpustakaan di STIMIK Akakom Yogyakarta. Seperti apa STIMIK Akakom? Seperti apa perpustakaan di STIMIK Akakom? Apa itu? Nah, perpustakaan STIMIK Akakom itu adalah sebuah unit kerja pendukung dari perguruan tinggi di STIMIK Akakom. Jadi setiap kampus pasti punya perpustakaan. Tugas pokok dari perpustakaan, khususnya di STIMIK Akakom, itu adalah mendukung Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu berarti ada tiga dharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pengajaran. Kemudian kegiatan yang kedua adalah dharma yang kedua adalah penelitian. Dan dharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan Tridharma ini tidak hanya dilakukan oleh dosen, tapi juga oleh mahasiswa juga. Jadi, kalau tugas dosen untuk mengajar, maka mahasiswa itu mengerjakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen. Kalau dosen melakukan riset, penelitian, maka mahasiswa juga menjadi partner riset. Kemudian kalau dosen melakukan pengabdian masyarakat, itu juga melibatkan mahasiswa. Maka kegiatan Tridharma ini baik mahasiswa maupun dosen itu sama-sama kami fasilitasi, kami dilayani oleh unit perpustakaan ini. Lalu apa tujuan dari perpustakaan? Yang pertama, memberikan layanan kepada pemustaka. Jadi kalau di dalam dunia perpustakaan itu penggunanya kita sebut pemustaka, adik-adik. Yang kedua, tujuan kami adalah meningkatkan kegemaran membaca. Nah, ini cukup menarik karena berapa banyak kita gemar membaca.
membaca itu bukan hanya membaca WA dan membaca Instagram, tapi maksudnya membaca literatur begitu ya. Kalau seandainya, tapi jangan khawatir kalau seandainya adik-adik tidak terlalu memiliki kegemaran membaca, nanti setelah adik-adik nanti masuk ke kampus, adik-adik pasti akan gemar membaca. Karena kalau enggak, kita akan kondisikan seperti itu. Lalu tujuan yang ketiga itu adalah memperluas wawasan dan pengetahuan seluruh sivitas akademika. Itu tujuan utama dari perpustakaan di STMIK AKKOM Yogyakarta. Nah, lalu apa koleksi-koleksi perpustakaan STMIK AKKOM? Kami memiliki beberapa koleksi. Yang pertama buku-buku teks. Ini berupa materi-materi bahan ajar, buku-buku pengetahuan umum, pengembangan diri dan lain-lain. Kemudian juga ada karya ilmiah. Ini karya ilmiah itu adalah kumpulan karya ilmiah baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa ya. Kemudian ada terbitan berkala. Ini berupa majalah dan koran. Kemudian ada jurnal maupun e-jurnal. Ini yang biasa dipakai oleh dosen-dosen kalau sedang melakukan riset. Maka kami akan membutuhkan banyak literatur. Kemudian juga ada dukungan koleksi multimedia dan koleksi digital. Nah, lalu jenis layanan apa aja yang disediakan oleh perpustakaan STMIK AKKOM? Yang pertama ada layanan sirkulasi. Jadi, kami membuat mekanisme apabila adik-adik semua akan melakukan atau akan mengakses apa-apa yang menjadi koleksi perpustakaan. Itu ada mekanisme buku bisa dipinjam, maka adik-adik bisa melakukan peminjaman. Itu kita namakan layanan sirkulasi, meminjam dan mengembalikan buku. Proses lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Titis. Kemudian ada layanan referensi atau pustaka rujukan. Jadi ini untuk mahasiswa yang mau melakukan riset, kemudian mau melakukan PKM, program kreativitas mahasiswa, kemudian mau melakukan segala macam riset ya yang berhubungan dengan ilmu IT, itu kami memberikan layanan referensi. Kemudian juga ada layanan dokumen digital. Jadi kami menyediakan dokumen-dokumen digital untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Lalu layanan terbitan berkala dalam bentuk jurnal juga ada. Kemudian selanjutnya ada layanan OPAK. OPAK itu adalah katalog online yang kami sediakan, nanti kita akan lihat. Kemudian ada layanan keanggotaan. Jadi mahasiswa yang akan mengakses perpustakaan itu wajib memiliki kartu anggota. Seperti apa proses untuk mendapatkan kartu anggota? Nanti Ibu Titis akan menjelaskan. Kemudian kami juga melayani penyerahan dokumen tugas akhir dan skripsi. Di STMIK AKKOM, skripsi mahasiswa baik D3, S1 maupun S2 itu semua kami koleksi di perpustakaan kami. Jadi ada proses untuk penyerahan dokumen, termasuk juga mengunggah ke ke portal akademik, ke ke portal jurnal ya. Kemudian layanan yang lain adalah layanan untuk persyaratan yudisium. Persyaratan yudisium, jadi kalau mahasiswa nanti sudah akan yudisium itu adalah proses akhir dari sebuah perjalanan panjang Anda kuliah. Nanti pasti Anda akan menempuh proses yudisium. Jadi nanti di dalam layanan yudisium, mahasiswa harus memiliki surat pengantar bebas perpustakaan. Kalau enggak, ya enggak bisa lulus sarjana nanti ya. Kemudian ada layanan koleksi karya ilmiah. Ada layanan penelusuran informasi, ada layanan PKL atau perpustakaan sebagai tempat magang. Kalau nanti mahasiswa akan melakukan magang, kami menyediakan tempat. Silakan datang aja ke perpustakaan untuk magang, kami akan menerima. Kemudian kita juga memiliki layanan English Corner. Kami menyediakan satu tempat untuk kalian bisa belajar. Kita bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. Juga ada layanan audiovisual corner. Baik, lalu seperti apa
fasilitas online yang dimiliki oleh Perpustakaan STMIK AKKOM. Yang pertama tentu web perpustakaan. Nanti kita akan lihat. Yang kedua ada OPAK atau Online Public Access Catalog. Katalog digital ya. Kemudian yang ketiga ada repository. Repository itu adalah koleksi penyimpanan naskah-naskah akademik, naskah-naskah publikasi akademik. Baik itu skripsi, hasil riset dosen itu diunggah di repository. Kemudian ada aplikasi buku yang kita sebut buku. Ada email, ada Instagram, dan ada Facebook. Mari kita lihat satu persatu. Mulai dari web perpustakaan. Jadi, Perpustakaan AKKOM itu memiliki satu web yang linknya ada tertulis di dalam slide, https perpus.akkom.ac.id. Nah, di web perpustakaan ini semua informasi-informasi kita akan kita unggah di sana, pengumuman-pengumuman dan lain-lain. Kemudian ada OPAK, mungkin bisa ditayangkan? Iya. Tadi yang pertama ada web, ya, ada web perpustakaan, kemudian OPAK atau Online Public Access Catalog. Jadi perpustakaan kami tidak menggunakan katalog seperti zaman dulu. Kita mencarinya menggunakan rak yang ada kartu-kartu untuk melihat ada di mana buku yang akan kita cari. Kita tidak pakai itu. Kita menggunakan search engine namanya OPAK atau Online Public Access Catalog. Linknya ada terpapar di situ ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga ada repository. Repository itu dokumen digital. Jadi nanti skripsi maupun riset-riset dosen itu akan kita unggah di situ, dan adik-adik mahasiswa bisa mengakses melalui link eprint.akkom.ac.id. Selanjutnya juga ada buku digital. Nah, buku digital buku. Seperti apa buku digital? Apa bedanya dengan e-book? Ini beda ya. Buku digital itu tidak sama dengan e-book biasa, karena kalau e-book kan bisa di-copy ya. Tapi kalau ini tidak. Jadi ini seperti meminjam buku dalam arti sesungguhnya, tetapi melalui aplikasi. Nah, artinya kalau buku itu cuma ada 5, misalnya 5, sudah dipinjam oleh 5 orang, habis, ya yang lain nggak bisa pinjam, harus bergantian. Ini AKKOM menyediakan. Kemudian ada email perpus, jadi nanti kalau seandainya ada keluhan yang berkaitan dengan perpustakaan, layanan perpustakaan, Anda bisa mengakses atau bisa mengirim email di perpus@akkom.ac.id. Lalu yang keenam ada Instagram. Kita juga memiliki Instagram adik-adik. Kalau kalian mau melihat informasi-informasi, itu bisa melihat melalui Instagram juga. Dan jangan salah, sebaiknya kalian follow Instagram kami, karena ada banyak kegiatan yang kami publish melalui Instagram. Jadi pokoknya asik, nanti kalian akan melihat seperti apa. Jadi jangan lupa, nanti setelah acara ini kalian bisa follow Instagram kami, dicari aja di Instagram, search dengan nama Perpustakaan STMIK AKKOM. Nanti kalau sudah ketemu, nah pencet itu follow ya. Kemudian juga ada Facebook. Facebook kami ada di Perpustakaan STMIK AKKOM. Juga jangan lupa nanti habis ini kalian bisa masuk ke Facebook kalian masing-masing, search Facebook kami, kemudian add friend di situ. Jadi itu adik-adik semua sekilas mengenai perpustakaan di STMIK AKKOM Yogyakarta. Nah, penjelasan ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Ibu Titis yang akan menyampaikan tentang bagaimana layanan sirkulasi, harus kemana dulu, kemudian nanti gimana cara mengakses OPAK, gimana cara mendapatkan kartu anggota, dan lain-lain.
Gitu ya. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Bu Titis. Baik. Jadi monggo. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Agung. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Di sini saya kemas dalam pendidikan pemakai perpustakaan bagi mahasiswa baru STIMIK Akakom Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, untuk staf perpustakaan kita ada 5 staf yang dapat dilihat di layar. Kemudian selanjutnya untuk jam layanan perpustakaan kita buka dari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin dan Kamis buka pukul 8 hingga 16 WIB. Untuk hari Jumat kita buka pukul 8 hingga 15 WIB. Namun selama pandemi ini kita buka dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 14 WIB dengan mengikuti kebijakan perguruan tinggi yang ada. Kemudian kita dapat melihat sekilas ruang perpustakaan di layar. Berikut sekilas ruang perpustakaan STIMIK Akakom. Selanjutnya untuk fasilitas perpustakaan, yang pertama ada loker penitipan. Di depan itu ada loker penitipan. Selanjutnya ada presensi pengunjung dan ada terbitan berkala koran. Selanjutnya di depan juga ada komputer katalog buku. Selanjutnya di depan juga akan ada ruang sirkulasi. Akan ada berhadapan ruang sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian. Kemudian ada di tengah nanti akan ada ruang baca, ruang diskusi, ruang studi corner. Kemudian ada ruang referensi itu di belakang. Di belakang juga akan ada komputer untuk membaca CD. Itu untuk fasilitas perpustakaan. Selanjutnya untuk jenis layanan, layanan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian. Peminjaman bagi mahasiswa itu maksimal 4 eksemplar dalam judul yang berbeda dengan lama peminjaman selama 7 hari. Adapun setiap keterlambatan pengembalian nanti akan dikenakan denda sebesar Rp500 per buku per harinya. Di sini ada gambaran alur peminjaman buku. Di sini pemustaka datang, kemudian melakukan presensi, kemudian melihat katalog buku, apakah buku tersedia atau tidak di perpustakaan. Kemudian apabila tersedia bisa langsung mencari di rak koleksi, kemudian bisa langsung registrasi ke petugas peminjaman dan selesai. Untuk alur pengembalian buku, di sini pemustaka datang, kemudian presensi pengunjung, kemudian menyerahkan buku ke petugas. Nanti petugas akan mengecek apakah ada denda atau tidak. Apabila tidak, bisa langsung selesai. Apabila masih ada denda, harus membayar denda terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada layanan referensi, yaitu pustaka rujukan. Koleksi referensi disediakan untuk dibaca di tempat, tidak untuk dibawa pulang atau dipinjamkan. Koleksi referensi dapat difotokopi melalui bantuan petugas. Namun, khusus untuk koleksi skripsi atau proyek akhir tidak diperbolehkan untuk difotokopi. Adapun contoh koleksi referensi, di sini ada kamus, ensiklopedia, ada peraturan perundang-undangan, ada laporan penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian layanan selanjutnya yaitu ada layanan CD. CD yang ada nanti ada CD majalah, CD proceeding, CD buku, CD skripsi, dan proyek akhir. Layanan selanjutnya yaitu layanan terbitan berkala. Kita ada jurnal, ada majalah, ada koran. Kemudian untuk layanan OPAK, OPAK itu online public access katalog. Jadi katalog yang dapat diakses secara online. Selanjutnya layanan kartu anggota, yaitu melayani registrasi keanggotaan perpustakaan. Jadi untuk semua mahasiswa aktif Akakom secara otomatis menjadi anggota perpustakaan. Untuk selanjutnya ada layanan penyerahan proyek akhir atau skripsi, dan terakhir ada layanan bebas perpustakaan. Yang selanjutnya untuk koleksi perpustakaan tadi udah disampaikan, ada buku teks,
ada karya ilmiah, ada terbitan berkala, ada jurnal, ada koleksi multimedia, ada koleksi digital. Selanjutnya, untuk sumber informasi perpustakaan STIMIK AKKOM tadi juga sudah disampaikan, ada web perpus, bisa diakses melalui perpus.akkom.ac.id. Kemudian yang kedua ada katalog online tadi, opak.akkom.ac.id. Kemudian ada karya ilmiah atau koleksi digital dari dosen ataupun mahasiswa, dapat diakses melalui eprints.akkom.ac.id. Dan yang terakhir ada aplikasi buku digital yang dapat diakses melalui Play Store dengan pencarian buku digital STIMIK AKKOM Yogyakarta. Selanjutnya ini ada tampilan web perpustakaan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk opak, kita harus mempunyai pengetahuan tersendiri mengenai penelusuran melalui opak. Jadi di sini melalui katalog online, tadi alamatnya opak.akkom.ac.id, nanti tampilannya seperti ini. Untuk model penelusuran informasinya, jadi ada dua, pencarian sederhana dan lanjutan atau spesifik. Untuk yang sederhana, kita bisa langsung mengetikkan di kolom pencarian, bisa subjek, bisa nama pengarang, ataupun judul, bisa diketik, nanti klik pencarian. Dan yang kedua untuk pencarian spesifik, nanti klik, ada di sini ada spesifik, pencarian spesifik, nanti di bawah ada kolom-kolom yang harus diisi. Misalnya pengarang, subjek, nanti diisi aja. Contohnya ini pengarang Teguh, subjeknya komputer, nanti akan munculnya secara spesifik. Nah, seperti ini munculnya. Kemudian setelah ketemu buku yang kita cari, kita dapat klik detail koleksi di bawah ini. Kemudian catat nomor panggil buku. Di sini ada informasi katalog bukunya. Kita harus mencatat nomor panggil buku dan lokasi raknya. Di sini fungsinya untuk mencari di raknya. Jadi kita tidak harus menelusuri setiap rak, tapi dengan informasi yang ada ini, nomor panggil dan lokasi rak, kita langsung menuju raknya, dan nomor panggil itu yang ada informasi kelasnya, jadi kita langsung menuju ke kelas yang ada di rak itu. Jadi pencarian buku atau koleksi akan lebih mudah daripada kita langsung menuju rak tanpa melalui penelusuran melalui opak terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, dalam menu opak, dalam opak.akkom.id ini akan ada cek area anggota. Di sini kita bisa di area anggota kita klik. Nanti kita ada kolom member area ini, ada kolom NIM dan kata sandi. Nanti bisa klik NIM-nya dan kata sandi. Itu dibuat nanti kalau sudah kata sandi ini dibuat kalau sudah dapat kartu anggota, nanti akan dipandu untuk membuat kata sandi untuk member area ini. Selanjutnya untuk tampilan member area nanti seperti ini. Jadi di sini ada yang sedang dipinjam, ini tanggal pinjam dan tanggal kembali. Dan di bawahnya ada sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman itu yang sudah kita kembalikan ataupun yang sudah pernah kita pinjam. Selanjutnya untuk koleksi digital atau karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah dari dosen ataupun mahasiswa, dapat diakses melalui eprints.akkom.ac.id. Di sini nanti akan ada menu search. Di sini bisa di search aja melalui subjek, tahun, ataupun divisi. Divisi itu jurusan dari mahasiswanya. Untuk selanjutnya ada aplikasi buku digital. Di sini kita mempunyai buku digital yang dapat diakses di Android atau Play Store. Bisa search perpustakaan digital STIMIK AKKOM, nanti bisa diinstal dan mendaftarkan.
Untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan tata tertib perpustakaan. Pemustaka datang ke perpustakaan, kemudian meletakkan tas pada loker penitipan. Kemudian di perpustakaan tidak diperkenankan untuk memakai jaket. Kemudian melakukan presensi melalui komputer yang sudah disediakan, bisa langsung scan barcode kartu anggota pada alat scan yang sudah tersedia. Kemudian tetap menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kebersihan selama di dalam perpustakaan. Untuk akun media sosial perpustakaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, ada Facebook Perpustakaan STIMIK Akakom dan IG Perpustakaan STIMIK Akakom untuk dapat selalu mengupdate informasi terbaru Perpustakaan STIMIK Akakom. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila keadaan mungkin telah memungkinkan, kami tunggu kedatangan adik-adik semua di Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta. Semoga kita tetap sehat, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Ya, jadi adik-adik semua, ada satu lagi tambahan. Dalam rangka pandemi COVID ini, banyak mahasiswa yang tidak bisa mengakses perpustakaan secara fisik, sehingga mereka kebingungan untuk mengembalikan buku ke perpustakaan. Nah, di dalam aturan yang disampaikan Mbak Titis tadi, itu ada denda pengembalian buku. Nah, cuman kalau waktunya panjang, itu akan cukup merepotkan untuk kalian bisa, karena waktunya tidak bisa ke kampus, maka kalian tidak bisa mengembalikan buku sehingga dendanya akan bertumpuk. Nah, untuk itu, kami ada program perpustakaan peduli, jadi kita membuat bebas denda. Jadi selama nanti adik-adik kalau sudah bisa bertemu fisik ya, kemudian meminjam buku selama masa pandemi, nanti kita sudah umumkan, nanti adik-adik bisa lihat waktunya, itu kita bebaskan dari denda pengembalian buku. Jadi ini penting, kenapa? Karena mahasiswa bisa terlambat ya mengembalikan buku. Oh, jangan salah, biasanya mahasiswa kalau terlambat mengembalikan buku sehari 2 hari itu masih tidak terasa, tapi kalau udah sebulan 2 bulan itu mulai terasa, angkanya membengkak. Setelah angka dendanya membengkak semakin besar lagi, dia akan semakin putus asa gimana caranya mengembalikan, karena saya akan membayar dengan jumlah yang besar. Nah, untuk ini maka program perpustakaan peduli itu akan membebaskan denda untuk jangka waktu tertentu. Cuman memang tidak seterusnya dibebaskan ya, karena denda ini sebenarnya tujuannya bukan untuk menyiksa mahasiswa, tapi untuk memupuk untuk melatih disiplin supaya buku yang dipinjam itu bisa dikembalikan. Kenapa kok begitu? Karena yang pinjam nggak cuma kita, tapi ada banyak teman-teman yang lain. Nanti kalau buku tidak dikembalikan, kasihan dong teman-teman yang lain ya kan? Jadi dia tidak bisa meminjam apa-apa. Maka supaya mahasiswa tidak takut mengembalikan, kita membuat program perpustakaan. Jadi sekalian aja lewat event ini, kalau nanti ada mahasiswa yang lama yang juga melihat tayangan ini, kalian yang memiliki pinjaman dan takut mengembalikan karena dendanya banyak, tidak usah takut, langsung aja datang ke perpustakaan untuk mengembalikan. Kami akan menerima dan Anda dibebaskan dari denda. Mumpung masih ada masa perpustakaan peduli, masih ada masa pandemi ini ya. Kalau nanti sudah lain ceritanya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi adik-adik semua juga jangan ragu untuk memanfaatkan, untuk bertanya kepada kami apabila ada pertanyaan. Kita memiliki Instagram yang nanti bisa diputar ulang tayangannya. Kemudian kita juga punya IG. Nanti kalian bisa follow kami dan bisa melihat apa-apa yang kami publish, termasuk juga kalau ada pertanyaan kalian bisa japri ke kita. Jadi kira-kira itu aja Mbak Titis ya. Terima kasih Pak Agung. Untuk beberapa hal. Jadi kita memang ndak kepingin pandemi ini berlama-lama ya. Kita inginnya bisa bertatap muka langsung. Karena kita juga inginnya mahasiswa bisa datang ke perpustakaan, memanfaatkan fasilitasnya. Jadi kita bisa bertemu muka dengan sambil bersilaturahmi gitu kan.
Karena selama pandemi ini perpustakaan memang benar-benar sepi, karena memang kita harus jaga jarak, kita harus selalu steril itu kan. Jadi kita berharap sih pandemi cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul kembali. Karena perpustakaan itu tidak hanya ajang untuk tidak hanya ajang untuk meminjam buku, tapi di situ kita di English Corner kita bisa berlatih. Kemudian di situ ada ruang literatur, kita bisa sama-sama berdiskusi dalam mengerjakan skripsi. Kalau nanti kalian sudah mulai mengerjakan skripsi, dan ada banyak fasilitas yang lain yang kita bisa lakukan di perpustakaan. Gitu ya. Jadi jangan lupa tetap pantengin Facebook dan Instagram kita, langsung follow, jangan lupa supaya nggak ketinggalan kalau kita punya informasi lainnya. Gitu Mbak Titis? Terima kasih Pak Agung untuk informasi terbarunya, yaitu terkait bebas denda untuk perpustakaan. Demikian tadi acara perkenalan dari Perpustakaan STIMIK Akakom Yogyakarta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.